Halo pembelajar akuntansi, saya Rudianto yang telah memandu untuk mempelajari akuntansi selangkah demi selangkah, bagian demi bagian di dalam video-video tutorial sebelumnya, kembali menemani untuk melangkah lebih jauh dalam mempelajari akuntansi. Di dalam video ke-30 ini yang merupakan bagian dari rangkaian tutorial akuntansi dasar, kita telah masuk ke koperasi dan akan membahas tentang metode pembagian sisa hasil usaha bagi anggota yang merupakan bagian dari aktivitas rutin tahunan koperasi. Pembagian sisa hasil usaha bagi anggota koperasi menuntut keadilan dalam pelaksanaannya. Karena itu, perlu digunakan metode pembagian SHU yang sesuai dengan karakteristik organisasi dan usaha koperasi. Menunjukkan pentingnya materi ini. Karena itu, supaya dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan, memperhatikan dengan sungguh video ini hingga selesai sangat penting. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus menjadi konsumen dari koperasi. Siklus akuntansi merupakan urutan kerja akuntansi yang dimulai dari identifikasi transaksi berdasarkan bukti transaksi seperti faktur, nota, kwitansi, dan sebagainya. Hasil identifikasi transaksi itu dicatat di dalam buku jurnal, lalu diposting ke buku besar. Berdasarkan saldo dari setiap akun yang ada di buku besar disusun daftar saldo yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan bagian akhir dari siklus akuntansi terdiri dari laporan hasil usaha atau disebut juga laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan komparatif. Setelah pengurus koperasi menyajikan laporan hasil usaha atau laporan laba rugi, akan diketahui jumlah sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi pada suatu periode tertentu. Sisa hasil usaha tersebut harus dialokasikan ke berbagai dana dan cadangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan. Salah satu objek dari alokasi sisa hasil usaha adalah dana anggota, yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada anggota. Pasal 45 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana anggota dibagi sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Tetapi, bagian penjelasan dari undang-undang ini menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Dalam upaya membagi sisa hasil usaha koperasi untuk anggotanya, dengan berpegang pada prinsip kekeluargaan dan keadilan, terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu jasa modal anggota dan jasa kontribusi anggota. Jasa modal anggota menunjukkan tingkat senioritasnya sebagai anggota di dalam suatu koperasi, sedangkan jasa kontribusi anggota menunjukkan tingkat keaktifannya dalam bertransaksi dengan koperasi. Dengan demikian, dalam pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota koperasi, terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu jasa modal dari anggota yang bersangkutan
dan jasa kontribusi anggota yang bersangkutan kepada koperasi. Jasa modal untuk setiap anggota dihitung dengan cara membagi simpanan modal anggota yang bersangkutan dengan simpanan modal total anggota dikalikan dengan jasa modal total. Sedangkan jasa kontribusi anggota dihitung dengan cara membagi kontribusi anggota yang bersangkutan dengan kontribusi anggota secara keseluruhan dikalikan dengan jasa kontribusi anggota total. Ilustrasi yang disajikan berikut diharapkan dapat memperjelas tentang pemahaman cara membagi dana anggota kepada setiap anggota koperasi. Di dalam video sebelumnya telah ditunjukkan bahwa Koperasi Tuna Sejahtera telah menghasilkan laporan hasil usaha di mana ditunjukkan bahwa koperasi memperoleh sisa hasil usaha sebesar 28 juta. Dari sisa hasil usaha sebesar 28 juta itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dialokasikan ke dalam dana anggota sebesar 50% atau 14 juta, dana pengurus 10% 2.800.000, dana pendidikan 10% 2.800.000 dan cadangan 30% 8.400.000. Alokasi sisa hasil usaha ke dalam berbagai dana dan cadangan lalu ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan. Dana anggota sebesar 14 juta, dana pengurus 2.800.000, dana pendidikan 2.800.000 ditampilkan sebagai bagian dari liabilitas koperasi, yang artinya menjadi kewajiban bagi koperasi untuk membayarnya atau mengeluarkannya di dalam periode mendatang. Di dalam Koperasi Tuna Sejahtera ditentukan bahwa dana anggota dibagi menjadi jasa modal anggota sebesar 50% dan jasa kontribusi anggota sebesar 50%. Itu berarti dari total dana anggota sebesar 14 juta yang dialokasikan dari sisa hasil usaha, sebesar 7 juta akan dialokasikan untuk jasa modal anggota dan sebesar 7 juta akan dialokasikan untuk jasa kontribusi anggota. Salah satu anggota Koperasi Tuna Sejahtera yang bernama Tony pada akhir tahun 2023 memiliki saldo simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 2.700.000. Pada saat ini, saldo simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota sebesar 270 juta. Untuk menghitung jasa modal bagi Tony dilakukan dengan cara membagi 2.700.000 simpanan modal Tony dengan simpanan modal seluruh anggota koperasi sebesar 270 juta dikalikan dengan jasa modal total sebesar 7 juta. Hasilnya 70.000. Itu berarti Tony mendapatkan jasa modal bagi dirinya di tahun ini sebesar 70.000. Sepanjang tahun 2023, Tony membayar bunga atas pinjamannya kepada koperasi sebesar Rp3.240.000. Sedangkan pendapatan bunga yang diterima koperasi di sepanjang tahun 2023 ini sebesar Rp108 juta seperti terlihat di dalam laporan hasil usaha. Untuk menghitung jasa kontribusi Tony dilakukan dengan membagi bunga yang dia bayarkan kepada koperasi sebesar 3.240 dengan total pendapatan bunga koperasi sebesar 108 juta lalu dikalikan dengan jasa kontribusi anggota total sebesar 7 juta. Hasilnya 210.000. Itu berarti
Atas kontribusinya, Tony mendapatkan jasa kontribusi sebesar 210.000. Karena Tony mendapatkan jasa modal anggota sebesar 70.000 dan jasa kontribusi anggota sebesar 210.000, maka jumlah SHU yang diterima Tony pada tahun 2023 adalah sebesar 280.000. Jika mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini dan ingin terus bertumbuh di dalam pemahaman akuntansi, silakan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika dikeluarkan video berikutnya. Sebagai praktisi dan pengajar akuntansi yang juga penulis berbagai buku akuntansi, materi dari video tutorial ini saya sesuaikan dengan materi dari berbagai buku yang saya tulis, khususnya akuntansi koperasi dan beberapa pengantar akuntansi yang terbit di tahun-tahun yang berbeda. Karena itu, jika ingin mendapatkan materi tertulis dari video tutorial ini, bisa didapatkan dari berbagai buku yang saya tulis tersebut.